Video kali ini saya akan sharing dan saya akan berbagi informasi tentang resiko apa sih yang kalian dapatkan jika kalian nekat melakukan pinjaman online ilegal. Dan di sini saya juga akan berbagi tentang bagaimana solusinya untuk kalian yang data-datanya sudah terlanjur tersebar oleh pinjol ilegal ini. Buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah terlanjur minjol di aplikasi pinjol ilegal dan belum sempat mengubah data-data pribadinya, maka teman-teman saat ini sudah dipastikan datanya sudah diambil atau dibawa kabur oleh pinjol-pinjol ilegal tersebut. Sebelum membahas ke arah sana, saya akan jelaskan dulu cara kerja pinjol ilegal itu seperti apa sih. Pertama, mereka akan menawarkan kalian pinjaman yang sangat mudah untuk dicairkan. Kemudian yang kedua, ketika kalian menginstal aplikasi mereka akan meminta izin untuk mengakses galeri kalian, foto kalian, nomor HP atau nomor kontak kalian, semuanya akses yang ada di HP kalian. Nah, ketika kalian sudah install, disinilah proses mereka untuk mendownload semua foto-foto, semua galeri, semua file, dan semua kontak yang ada di HP kalian. Makanya, buat orang-orang yang mungkin sudah tahu resiko ini, mereka pasti sudah menghapus semua foto-foto penting. Kemudian mereka sudah mengganti isi kontak-kontak HP yang ada di HP mereka. Jadi, ketika pinjol tersebut mencuri data kalian ini, maka tidak ada hal yang penting yang bisa mereka jadikan sandera untuk memeras kalian. Ini adalah cara gampang untuk mengatasi pinjol ilegal tersebut. Tapi bagaimana buat teman-teman yang sudah terlanjur dan tidak mengetahui informasi tersebut di awal? Jadi udah terlanjur minjol ilegal dan udah terlanjur datanya udah kesedot dan diambil oleh mereka. Di sini saya akan memberikan atau memaparkan resiko-resikonya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena mungkin ada nih seberapa orang, ya udahlah ya, data saya nggak begitu penting, data saya juga buat apa sih, ngapain saya takut data saya tersebar dan lain sebagainya. Nah, karena saya membuat channel ini sudah lama membahas tentang aplikasi pinjaman online, saya sering kali membaca keluhan teman-teman yang ada di komentar. Ya, banyak sekali yang bilang, "Bang, kok saya tiba-tiba dapat tagihan aku laku ya? Nominalnya sangat besar dan di situ mereka ada bukti bahwa saya selfie menggunakan KTP padahal saya tidak pernah install bahkan menggunakan aku laku sekalipun." Ini contoh salah satu ya teman-teman di mana data kalian itu bisa dimanfaatkan. Jadi seakan-akan kalian itu yang selfie KTP yang kalian gunakan di pinjol ilegal tadi, mereka membuatnya dan mereka berpura-pura seperti kalian seakan-akan kalian yang minjol di aku laku tersebut. Mereka sangat canggih ya, saya juga tidak tahu bagaimana cara mereka membuat virtual account rekening atas nama kalian yang bisa mencairkan uang kalian. Yang jelas, banyak yang mengalami kejadian serupa yang tiba-tiba mendapatkan tagihan dari aku laku tanpa mereka pinjam sebelumnya. Gak hanya aku laku, banyak juga kasus di Kredit Pintar, Kredivo, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu resiko yang menurut saya agak berat ya, dimana kita harus membayar hutang yang bukan kita pakai uangnya atau bahkan tidak kita ketahui. Yang kedua, kadang data-data pribadi kalian ini yang dipakai itu kan kalau kalian punya kartu kredit, kalian punya tabungan, bank-bank itu ketika memverifikasi data kalian melalui telepon, kalian kan pasti ditanya ya, siapa nama ibu kandung kalian, email kalian, nomor telepon kalian. Nah, ini mereka bisa jadikan untuk berpura-pura bahwa mereka ini diri kalian dan mereka bisa mengambil uang kalian. Nah, ini tidak tahu ya mereka secanggih apa. Saya sendiri juga masih belum mengetahuinya karena modus mereka ini sangat-sangat rapi, teman-teman. Selain kerugian material seperti ini, kalian juga akan mengalami kerugian secara moral, di mana data kalian, foto kalian ini bisa difitnah, bisa dihina-hina, disebarkan ke seluruh kontak yang ada di HP kalian. Yaitu kalian tiba-tiba dianggap kayak foto kalian diedit lah, kalian ada skandal sama orang lain lah, kalian mungkin open BO lah, dan lain sebagainya yang seakan-akan kalian ini dihina-hina agar kalian merasa ketakutan, merasa capek, dan akhirnya kalian membayar hutang di pinjol ilegal tersebut. Ya, satu lagi juga mungkin yang bisa dimanfaatkan ketika data kalian tersebar adalah data kalian ini akan digunakan untuk mereka berpura-pura menjadi kalian. Jadi seakan-akan kalian ini minjem duit ke teman kalian, berpura-pura sedih, berpura-pura kesusahan. Jadi kalau misalnya teman kalian itu ngasih pinjaman ke orang tersebut yang dikiranya kalian, maka duit teman kalian ini jadi hilang dan ini penipuan. Otomatis kalian jadi nggak enak kan kalau misalnya kalian jadi nggak ganti atau gimana uangnya. Nah, sekarang solusinya bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini? Kalau data sudah terlanjur tersebar seperti itu, tidak ada cara lain solusinya untuk yang masalah teman-teman atau kontak kalian. Kalian harus menghubungi satu persatu orang yang ada di kontak kalian dan kalian jelaskan bahwa kalian terlibat masalah dan data kalian disalahgunakan oleh orang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku kalian, harap untuk diabaikan.
Nah, sekarang masalahnya jadi kalau misalnya sudah terlanjur pinjol di Akulaku dan lain sebagainya. Ini yang susah untuk diatasi. Kalian mungkin bisa aja galbay di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo yang tadi. Tapi masalahnya di checking Baslik OJK kalian akan tetap ada gantungan masalah. Solusi terbaik dan tercepatnya adalah kalian lapor polisi. Kalian ketika mendapatkan tagihan di pinjol legal yang bukan diri kalian, kalian lapor aja polisi, yang penting kalian sudah menerima surat bukti lapor. Ini pernah saya alami ya teman-teman, tapi kasus saya ini di kartu kredit. Kartu kredit saya pernah dibobol orang senilai 10.000 dolar Taiwan. Nah itu kalau dirupiahkan bisa berapa puluh juta ya, kurang tahu juga. Nah saya langsung bergegas ke kantor polisi meminta surat bukti lapor. Saya langsung melaporkan ke bank juga bahwa ini bukan transaksi saya. Nah meskipun bank tidak meminta surat bukti lapor polisi, tapi inisiatif saya adalah untuk melampirkan laporan tersebut. Kenapa? Biar bank ini merasa agak sedikit aware lah, agak sedikit memperhatikan apa yang saya laporkan, karena saya sudah ada punya bukti bahwa saya berani benar-benar melaporkan polisi tentang hal ini, dan itu bisa memperkuat untuk penyelidikan dari bank bahwa memang benar-benar bukan kita yang melakukan transaksi palsu tersebut. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kalian yang saat ini terjebak atau terlilit hutang pinjol segera beres, segera lunas semuanya, segera banyak rezeki. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.